Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-186, Selasa 5 Maret 2024, kita edisinya podcast. Dan terasa istimewa karena hari ini Studio Lensa SN kedatangan tamu Hefriandi MA, ya, Ketua KPID Sumatera Selatan. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Adi aja ya. Iya. Iya ya. Terima kasih udah datang di Studio Lensa SN ya. Iya. Di sore yang cerah ini ya. Dan kita akan ngobrol nih dia langsung aja ya tentang wilayah kerja dari Adi ya, tentang KPID Sumsel. Boleh ceritakan, silakan Di. Ya, KPID Sumsel ini memang banyak ya. Kita juga saya ini masuk ke periode yang kedua. Alhamdulillah dipercaya menjadi ketua KPID di periode 2022-2025 gitu ya. Ya. Kami sudah 1,5 tahun berjalan. Ini yang periode kedua ini. Sebenarnya kalau kita bicara soal fungsi dan dasar undang-undang dibentuk, dasarnya KPID ini adalah Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di mana dalam situ di undang-undang itu disebutkan dibentuklah yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Tugas fungsinya banyak, menata isi siaran gitu ya. Kalau kewenangannya itu adalah bicara soal bagaimana membuat pedoman perilaku penyiaran, lalu menetapkan standar program siaran, lalu kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Kita juga bicara soal bagaimana untuk media ini supaya bisa bersaing sehat gitu ya, khususnya TV dan radio. Nah, kita bicara KPID lebih ke konteks TV dan radio. TV dan radio ya. Kemudian baru saja kita melewati pemilihan legislatif dan pilpres ya. Dari pantauan dari Adi ya sebagai ketua KPID, bagaimana siar ya dari pileg dan pilpres tersebut di TV dan radio. Ya, kemarin kami sudah juga berkeliling begitu ya, memantau langsung ke radio TV terkait iklan kampanye karena kami termasuk gugus tugas di pemilu 2024. Oke. Ada KPU, kemudian Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Nah, KPI dan KPID ini posisinya mengawasi persoalan berita, kemudian iklan kampanye di pemilu 2024. Nah, kita lebih ke situ. Oke. Nah, yang kita lakukan kemarin kami agak curhat dikit ini. Boleh silakan. Bagus ini, menarik kayaknya. Gitu ya. Jadi kan ini kan terkait anggaran gitu ya. Kemarin karena memang ada pengurangan anggaran, jadi kita tidak ada, ya kita menghilangkan beberapa kegiatan terkait pemilu. Tapi bentuk sosialisasi kami diundang Bawaslu dan KPU baik kabupaten maupun provinsi untuk mengisi materi mengenai dunia penyiaran di berita dan iklan kampanye pemilu ini. Nah, kami kemarin juga sempat buat kegiatan dengan seadanya, tapi teman-teman radio dan TV alhamdulillah mensupport juga begitu ya untuk soal aturan-aturan iklan kampanye. Nah, itu kita sosialisasikan di awal Januari kemarin dan antusias. Alhamdulillah teman-teman TV dan radio ya, cuman persoalan yang muncul di 2024 hari ini adalah perubahan dan banyak yang tidak bicara soal iklan di media konvensional seperti radio dan TV. Menurun iklan. Kami datang ke radio dan TV di daerah biasanya dari 90% caleg itu biasanya ya beriklan begitu. Ini cuma 1-2 caleg yang ini sama keluhan untuk media cetak dan online nih kayak. Silakan dilanjutkan. Ini kan artinya ke iklan itu udah nggak lagi gitu ya. Ya. Nah, jadi kita miris ke situ ya. Saya sudah menyampaikan juga sebetulnya jauh-jauh hari. Saya pikir perlu ya media TV dan radio untuk misalkan mengundang anggota DPR yang aktif untuk menyampaikan misalkan persoalan peran fungsi DPR itu seperti apa. Karena kan di media sosial image-nya kan mungkin dibuat negatif gitu ya, yang tidur di rapat segala macam gitu. Nah, dengan itu saya mensupport untuk memposisikan bahwa ya DPR ini luar biasa sebetulnya begitu tugas fungsinya begitu ya, berkaitan dengan untuk masyarakat. Nah, itu yang saya minta ke teman-teman wilayah tugas radio. Dari KPID ya. Ya, kami mendorong itu ke TV dan radio untuk
membantu mensosialisasikan itu. Agar apa? Salah satunya adalah peningkatan jumlah pemilih gitu ya. Orang akhirnya terbuka, oh DPR ini ternyata memang punya peran yang luar biasa begitu ya. Artinya itu yang kita sampaikan ke radio, kita mensupport itu untuk bisa. Nah ternyata di pas iklan kampanye dari 21 Januari ya kalau nggak salah, 21 Januari sampai 10 Februari itu yang iklan bahkan di radio daerah bahkan tidak ada satu pun yang masuk iklan. Memprihatinkan juga nih ya. Itu yang. Oke, bicara tentang iklan kampanye ya, ada temuan pelanggaran nggak nih di? Kalau KPI dan KPID wilayahnya sampai kemana kalau ada pelanggaran? Silakan dicerita. Ya, kalau ini sesuai dengan gugus tugas begitu ya, Kak ya, dengan gugus tugas bahwa kami di wilayah penyiaran, artinya ke TV dan radio. Jadi kalau ada pelanggaran terkait kampanye, itu lebih ke konteksnya yang dipanggil adalah pihak lembaga penyiarannya. Tapi untuk peserta pemilu, kalau di di aturan KPU, peserta pemilu itu partai politik begitu ya. Nah, saya nggak tahu nanti di dalamnya seperti apa. Tapi kemarin kita koordinasi itu peserta pemilu. Nah itu wilayah kawasannya adalah Bawaslu. Nah kemarin saya koordinasi dan kami sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU Provinsi, kemudian Ketua Bawaslu Provinsi menyampaikan perihal ini, dan memang ya karena memang kita gugus tugas ya kita berkoordinasi. Dan kalau ada temuan pelanggaran sampai sejauh mana peran KPI atau boleh menyetop iklan tersebut atau teguran lisan gimana dia? Ya kami ada 3 poin ya, 3 hal yang bisa kita sampaikan terkait pelanggaran itu. Kita akan memberikan teguran tertulis pertama. Surat teguran kedua dan ketiga dan keempat ada banyak sanksi yang diberikan. Penghentian pengurangan jam tayang, penghentian perizinan juga tidak diperpanjang segala macam banyak, dan sanksi administrasi juga ada gitu. Ada kasusnya untuk Palembang atau Sumsel? Untuk di Sumsel ini yang 2024 ini ada 3 media yang kita tegur, 2 kita berikan teguran, yang 1 kita berikan surat peringatan saja. Oh itu ya. Jadi dari itu kita mengawasi 110 lembaga penyiaran TV dan radio. Oke ya. Oke, ini kita ngobrol di wilayah yang berbeda ya. Nah, ini tentang medsos nih dia. Mungkin Adi juga masuk agak nyerempet juga ya wilayah kerja Adi ya. Ada tips nggak dari seorang ketua KPID Sumsel menangkal hoax ya? Silakan Di. Ya, hoax ini kan kalau kita melihat sejarahnya kan muncul di media baru begitu ya. Iya. Di media online nggak ada istilah hoax gitu, karena media online jelas pertanggungjawabannya, apalagi media cetak, kemudian TV dan radio. Tidak ada soal bicara hoax, tapi framing mungkin bisa begitu ya. Tapi kalau hoax itu ya sudah saya jauh betul gitu ya untuk melanggar. Nah, sebetulnya kalau kita bicara itu tipsnya, kalau kita bicara tips mungkin bisa ngelihat dari judul dulu begitu ya. Sama sepertinya gini, kalau saya logikanya, saya kadang tidak percaya dengan satu dokter. Karena ini kan persoalan analisa. Artinya saya harus ke dokter yang lain dulu untuk memeriksa, meyakinkan penyakit saya adalah ini misalkan. Nah sama dengan media. Untuk menangkal hoax itu kita harus punya banyak referensi. Ini kemarin sempat isu beredar soal ada tindak di Sarinah ya kalau nggak salah beberapa hari. Oh yang ada bom ya? Ya, ternyata kan hoax. Ternyata hoax ya. Kita kan tinggal browsing di Google gitu ya, kita lihat berita itu keluar semua kan, dari media-media nasional online itu udah keluar semua bahwa ini adalah hoax gitu kan. Nah, atau kita cerdas mengamati medsos ya. Ya, bisa ya, artinya kita melihat itu untuk jangan fokus ke satu. Ketika melihat judul mungkin yang provokatif gitu ya, kita harus mencari yang lain dulu. Oh ternyata ini dicek di Google ya dari media-media yang kredibel. Ya mungkin dari judul berita yang provokatif itu ya kita nggak tahu kan hari ini berulang-ulang, karena kan kalau di TV ada keterangan siaran ulang misalkan, kalau di media baru kan tidak ada. Ya. Medsos. Ini terkait dengan medsos ya. Kalau Adi sendiri melihat perkembangan medsos di Sumsel ya terkait dengan pemberitaan, bagaimana Adi melihatnya? Ya kalau pemberitaan di media sosial saya pikir kan ini bukan masuk ranah jurnalistik gitu ya, kalau saya melihat gitu ya. Tapi ini kan sebetulnya cikal bakal dari jurnalisme warga, citizen journalism gitu ya, yang dibuat, dan media konvensional pun, media cetak juga pernah melakukan itu, bahkan televisi pun membuat jurnalisme warga ini kan, melibatkan warga untuk memberikan informasi gitu ya. Nah hari ini mereka masyarakat membuat sendiri gitu ya. Cuma memang persoalannya kan tahapan-tahapan proses untuk menjadi berita itu kan panjang.
Ya. prosesnya. Nah, sementara hari ini orang hanya memikirkan supaya ini bisa tayang Cepat banyak ya, segala macam bisa gitu ya, tayang cepat tanpa ya. melihat soal kode etik jurnalis, karena memang media sosial tidak ada kode etik jurnalis Iya, gitu ya. benar. Nah, artinya ini yang harus kemudian kita bedakan, artinya ini bukan produk jurnalistik begitu ya. Media sosial ini bukan produk jurnalistik, tapi memang ada yang namanya citizen journalism, tapi itu juga diakomodir oleh media massa. Oke, ini seiring perkembangan teknologi ya, Ya. itu dia. Adi melihatnya gimana ya? Orang ternyata lebih menyukai medsos ya, ketimbang melihat berita yang terbit di media konvensional. Ini gejala apa menurut Adi? Ini sebenarnya sudah ada di TV ya. Ya. Artinya kita lihat rating penonton berita kriminal itu tinggi. Oke, oh di situ Adi melihatnya ya. Oke. Contoh kecil gitu ya, contoh kecil. Coba kalau kita buat berita politik, itu juga nggak banyak tertarik gitu ya. Tapi kalau berita kriminal, tingkat penontonnya, jumlah penontonnya tinggi. Ya. Nah, ketika ini hadir di media sosial, maka ini juga jadi tertarik dan orang akan lebih cenderung menonton ke sana, dan masyarakat kita belum banyak paham. Kita orang-orang media saja yang paham soal etika jurnalis. Orang-orang awam kan, masyarakat umum tidak paham soal itu. Yang jelas ini ada berita, lalu kemudian dikonsumsi, lalu di-share. Nah, ini yang menjadi persoalan yang muncul. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu kebenaran berita itu seperti apa. Oke. Di medsos itu sekarang yang termasuk kita lihat ya di Sumatera Selatan ada min. Ini ada info terkini, kemudian ada info terkini langsung ditayangkan di admin apa itu ya, Instagram tertentu ya. Adi melihatnya gimana nih? Gejala apa nih? Silakan Di. Ya, ini sebetulnya kan memang sudah kalau di kita sudah memang sudah banyak, bukan di Sumsel gitu ya, Iya. memang sudah mendunia juga, tapi polanya kan berbeda. Di kita ini memang latah dengan seperti itu, dan yang dikejar hari ini adalah karena berurusan dengan dunia virtual ini, hari ini kan ada kompensasi. Kenapa orang membuat media sosial? Banyak sebetulnya yang media sosial yang juga bermuatan positif, banyak juga yang bermuatan positif. Tapi hari ini kalau kita perbandingkan mana banyak yang positif, banyak yang negatif, orang lebih banyak cenderung yang itu. Yang Diminati yang negatif. Artinya yang hal-hal yang ada sensasinya ya. Ya, artinya kan ini kan sudah mulai berubah orang. Orang tidak mau, dan pola penonton hari ini kan juga orang nggak mau lagi dengerin orang ngobrol lama-lama gitu. Yang maunya singkat, simple. Ini kan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap media, mau tidak mau gitu kan. Dan kalau kita melihat fenomena ini ya, ini kalau tidak ditangkal sebetulnya, makanya kebetulan saya juga aktif di Japeledi, jejaring pegiat literasi digital nasional gitu ya. Saya juga sering diundang untuk narasumber literasi media. Saya juga menyampaikan hal-hal semacam ini. Artinya kita juga harus memahami bagaimana media baru hari ini, media sosial itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan Ya. Kalau Suara Nusantara jelas, misalkan medianya, alamatnya di sini jelas, gitu ya. Tapi kalau media baru, media sosial hari ini tidak. Kemudian kita melihat bicara tentang konvergensi media ya. Suara Nusantara juga membuat medsos ini ya. Ada cetaknya, ada online-nya, dan turunannya juga ada Instagram, ada YouTube-nya dan sebagainya. Ini gejala apa menurut Adi? Silakan Di. Ya, konvergensi media ini kan bagian dari perkembangan media. Artinya media, satu media bisa masuk ke semua tidak lagi satu, artinya bercampur semua bisa di situ. Yaitu bagian dari simpelnya bahasa konvergensi media begitu ya. Kalau memang ini kan bicara soal, sebetulnya hari ini kan media juga harus bicara soal kos produksi, ya kan? Artinya didukung itu. Saya juga sebagai ketua KPID meminta untuk teman-teman radio untuk juga membuat jaringan ke media sosial. Mereka streaming, kemudian juga harus ada media sosialnya, Facebook, kemudian IG, itu dioptimalkan. Kenapa ya? Bagian salah satunya adalah untuk menaikkan, kalau orang mau beriklan kita juga ada ini gitu loh. Ya kan akhirnya larinya ke ekonominya kan, lebih kepada konteks itu. Kalau menurut saya ini konvergensi media ini memang ya bermuatannya tetap baik gitu ya, positif gitu ya. Tinggal nanti bagaimana pengelolaannya itu harus bisa memberikan keuntungan, baik dari sisi keuntungan di perusahaan, di korporatnya, maupun keuntungan untuk masyarakat, untuk umum. Jadi kalau misalkan hanya kepentingan tadi yang disampaikan yang
manmin gitu ya, yang kita tidak tahu pertanggungjawabannya seperti apa, yang jelas viewersnya banyak kemudian dapat kompensasi, nah itu yang agak susah. Tapi kalau Kak Agus membuat media sosial yang paham soal etika jurnalis dan paham soal undang-undang tentang pers 99 misalkan, tentu tidak mungkin mengabaikan aturan itu, etika itu begitu ya. Pasti tetap membuat media sosial, podcast ini pun misalkan pasti pada koridor itu karena sudah ada dasar. Nah, bagaimana orang yang tidak memahami soal itu lalu kemudian dia menyebarkan gitu nah ini yang kemudian kita sedih kadang lihat jurnalis ini. Orang melalui proses yang panjang UKW gitu ya, harus dimarahin redaktur pelaksana, dimarahin pimpinan redaksi, wartawan gitu ya. Iya. Nah ini jadi keluhan kami juga Iya, sementara orang itu cuman modal manmin begitu ya, lalu menyiarkan dan langsung itu mengaku jadi wartawan pula ya. Mengaku dia wartawan, nah itu yang bingung. Oke, penonton Lisa SN seru ya ngobrol sama Ketua KPID Sumatera Selatan Adi. Dan Adi akan bercerita tentang perkembangan teknologi media terkini seiring dengan perubahan perilaku masyarakat. Silakan Di. Ya, perkembangan media ini cukup pesat begitu ya perkembangannya. Artinya kalau kita bicara dalam konteks kita di negara kita ini, kita belum selesai diedukasi untuk konsumsi TV dan radio begitu. Hari ini sudah muncul media baru yang luar biasa begitu ya dengan platform digital begitu ya. Dan ya hebat sekali, dahsyat sekali begitu ya dampaknya. Tentu pasti kita bicara soal dampak positif dan negatifnya begitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam karakteristik masyarakat kita begitu ya, tentu belum bisa memilih begitu ya, mana yang memang memiliki nilai positif gitu ya kontennya, mana yang kemudian ya artinya kalau saya membahasakan ya lebih mudah terprovokasi akhirnya kita gitu ya. Makanya konflik sering terjadi karena ya isu-isu dari media-media baru ini kan yang kemudian berkembang dan rame komentar segala macam di situ. Nah, kalau kita melihat dalam konteks sisi positifnya ya banyak dan ya semua diakomodir, artinya kan ya kalau dulu ada band indie gitu ya, tidak diproduseri oleh produser-produser yang besar gitu kan, orang bisa ngeband sendiri. Nah hari ini juga masyarakat ya misalkan contoh kita melalui podcast misalkan bisa memberikan edukasi ke masyarakat, bisa memberikan hiburan ke masyarakat, bisa memberikan informasi ke masyarakat begitu ya dengan melalui podcast yang kita tidak punya, saya misalkan tidak punya modal yang besar untuk mendirikan media, bisa melalui podcast ini didirikan. Ini kan misalkan bagian yang positif yang diambil, kemudian tidak lagi harus masuk ke TV, media konvensional begitu, bisa sendiri. Tapi di sisi lain hal ini banyak juga yang lainnya. Ini podcast adalah bagian dari yang positif, belum yang lainnya begitu ya. Yang lain kemudian yang orang hari ini gampang sekali istilahnya itu saya lupa. Masyarakat ini kita lebih mudah untuk seolah-olah kita ini bagian dari yang update gitu ya. Seolah-olah kita ini bagian dari yang ini lo berita aku pertama kira-kira gitu kan. Gitu, ini lo yang saya yang men-share pertama, padahal kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, ini yang kemudian harus disikapi, artinya disikapinya adalah oleh media-media konvensional, salah satunya menurut saya begitu ya, media cetak, media online. Ini yang bisa menyampaikan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kasus ledakan bom itu yang terjadi beberapa hari ini, yang disebarkan berita beberapa hari yang lalu. Hoax ya? Ya, ternyata hoax. Yang siapa yang menangkal itu bukan media-media baru, tapi media konvensional gitu ya, media-media online yang kemudian langsung memberitakan itu bahwa ini adalah hoax. Langsung dibantah ya? Langsung dibantah. Artinya kalau kita bicara soal itu yang harusnya menjadi rujukan utama masyarakat hari ini adalah media massa, media cetak, media online, TV dan radio yang kemudian mereka memang memiliki izin begitu. Sementara yang media baru ini ya ini adalah media sampingan, artinya ini bisa menjadi variasi kita dalam mengkonsumsi media. Tapi rujukan utamanya harus itu tadi. Ini sejauh mana pengaruhnya ke masyarakat luas? Karena begini dia, kalau hoax itu sudah tersebar, kan beda, kan? Pikiran orang itu ke situ dia, yang membaca bantahan itu bahwa itu bukan hoax itu kan mungkin sedikit. Nah ini bagaimana Di? Ya, kalau kami kan lebih banyak mengawasi TV ya, radio. Hari ini untuk media baru itu kan belum ada lembaga yang mengawasi itu. Yang adanya adalah dasarnya Undang-Undang ITE. Yang paling penting hari ini adalah kita mengedukasi. Ya artinya kita buat sistem multi level marketing lah.
Ya kan, dari teman ke teman, dari keluarga ke ini untuk menangkal bagaimana kemudian bisa memfilter media-media baru ini yang kemudian tidak disebarkan hoax. Kalau misalkan ini kita bisa rem misalkan penyebaran hoax ini, mungkin orang tidak akan lagi mau memproduksi hoax. Tapi hari ini karena banyak yang mengkonsumsi, orang banyak yang semakin menyebarkan hoax, maka orang semakin memproduksi itu. Oke ya. Tapi gini ya, butuh waktu yang sangat lama ya untuk mengedukasi gini ya. Karena saya bilang tadi, urusan untuk konteks televisi saja belum selesai. Kita udah diserbu ini diserbu dengan media baru hari ini, dengan platform digital, teknologi yang luar biasa hari ini. Advertising pun sudah berubah hari ini. Orang tidak mau lagi masang di iklan ini misalkan gitu kan. Salah satu contoh kecil pola perilaku konsumsi masyarakat. Tapi orang lebih senang dengan ya iklan-iklan yang kemudian melalui menggunakan selebgramnya misalkan ya kan, untuk model iklannya, kemudian dia bisa di-endorse untuk produk. Ini kan sudah berubah artinya polanya kan, nggak perlu lagi dulu iklan sampo harus rambut yang bagus mengkilat gitu kan. Hari ini kan nggak begitu, artinya ya orang-orang yang memang bisa membawa banyak fans yang untuk membeli produk kita itu kan bisa di-endorse untuk membuat iklan. Ini kan salah satu yang berubah dari pola konsumsi kita terhadap media hari ini. Pola konsumsi masyarakat. Ke wilayah kerja Adi ya. Saya tadi tertarik ke iklan radio ya. Nah, tadi Adi cerita ternyata iklan radio itu sangat kecil ya. Sebenarnya saya curhat juga di sini dia. Iklan media cetak dan online juga sangat kecil ya. Ini gejala apa menurut Adi? Silakan cerita Adi. Ya tentunya pasti kan bagian dari konsekuensi dampak media baru ya, bagian dari teknologi yang hari ini mungkin orang dulu, contoh nih kecil, beriklan di TV itu hitungnya per detik. Mahal ya? Iya kan, mahal. Ada 15 juta, 18 juta, puluhan juta per detik, bayangkan per detik. Nah kalau mereka mengiklan, misalkan perusahaan ini mengiklan di media baru, di media sosial katakanlah, yang tidak sampai mengeluarkan kos yang besar, pilihan yang mana? Dan mungkin lebih kena konsumennya misal. Orang akhirnya lebih memilih itu, kan? Lebih melihat dalam konteks itu. Nah ini yang terjadi hari ini mau tidak mau. Ya orang radio sudah menurun. Dan saya ke daerah itu anak SMP nggak tahu Pak radio apa. Oh gitu ya. Jadi ini efeknya bisa jadi nanti radio itu tinggal berapa gelintir nanti ya, dan berguguran atau tutup ya. Ya kalau mereka tidak mau bergerak cepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi hari ini pasti tutup. Dan hampir radio-radio yang di daerah itu sudah mulai ya artinya nggak ada operatornya, hanya menyiarkan lagu saja gitu kan. Udah banyak, sedih kita. Oke ya. Nah kita bicara ke yang masih menyentuh wilayah KPID juga nih, tentang setelah Pilpres ya. Nah setelah Pilpres ini persaingan antara yang kalah dengan yang menang ini masih terjadi ya. Mungkin ada harapan dari Adi untuk wilayah sana, silakan Di. Ya yang jelas media itu yang TV dan radio begitu ya, media konvensional, kemudian apalagi misalkan kita ada 4 lembaga penyiaran ini, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan berlangganan. Nah, paling tidak misalkan di lembaga penyiaran publik seperti TVRI misalkan kalau di TV, kemudian ada di radio itu RRI, ada juga di radio daerah yang dibentuk LPPL itu. Ya bisa menyeimbangkan misalkan yang hari ini mungkin ada kekalahan, kemudian ada kemenangan, ini bisa menyeimbangkan itu gitu ya. Meluruskan itu, lalu kemudian juga ikut menangkal isu-isu yang beredar di tengah masyarakat yang kemudian justru itu membuat konflik. Saya pikir itu yang peran media yang harus diperankan hari ini pasca Pilpres begitu ya. Tapi kalau kita melihat kan masih tenang begitu ya hari ini. Ya. Jangan sampai terprovokasi begitu ya oleh hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Nah, media konvensional inilah yang kemudian bisa meluruskan, membantu, menyemangati ini. Jangan kemudian nanti menggiring opini juga begitu ya, ini yang repot. Dan mungkin ini juga efek dari perkembangan teknologi yang Adi jelaskan tadi ya. Ternyata orang lebih suka membaca dan menikmati yang negatif ya. Mungkin jadi bisa menganalisa itu sehabis Pilpres ini. Ya sama kayak anak-anak kan. Anak-anak itu lebih cenderung mencontohkan hal yang buruk ketimbang yang negatif kan. Secara psikologi gitu. Maka kita juga jangan artinya kita jangan latah dengan hal-hal yang memang kita belum tahu, kita disebarkan. Penonton SN sangat asik ngobrol dengan Ketua KPID Sumatera Selatan, Bapak Herfriadi MA ya, dan biasanya di ujung podcast kita
ada harapan dari tokoh yang hadir ya, harapan, semangat atau sebagainya ya, karena Adi adalah ketua KPID mungkin di wilayah sana dia. Silakan Di. Ya, harapan saya apalagi di tahun politik ini kita masih ada pilkada begitu ya. Kami berharap, KPID berharap gitu ya, saya sebagai ketua untuk bagaimana TV dan radio bisa juga memberikan berita-berita yang kemudian bisa mendamaikan, mententramkan masyarakat, karena ini situasi politik kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Harapannya selesai begitu ya, sudah tidak ada lagi macam-macam dan menerima semua kemenangan dan kekalahan begitu ya. Dan media punya peran itu untuk menyampaikan informasi yang benar, yang real, kemudian memberikan spirit baru kepada masyarakat begitu ya. Harapannya media bisa benar-benar memberikan edukasi, kemudian hiburan, informasi yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan yang didapatkan. Harapannya kalau saya lebih pada konteks media, TV dan radionya itu. Oke, demikian obrolan dengan Hapriyadi, Ketua KPID Sumsel, dan semoga obrolan ini bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.